Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi kita bertemu di perkuliahan pengenalan teknik kimia. Oke, seperti biasa, ini merupakan materi-materi apa saja yang akan kita bahas dalam perkuliahan semester ini. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang variabel proses dan sedikit tentang proses industri kimia. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit lebih dalam tentang proses industri kimia. Oke, baik, kita mulai. Dari proses industri kimia. Jadi, secara garis besar, industri dibedakan menjadi dua. Industri proses dan industri manufaktur. Industri proses sendiri yaitu mengubah bahan menjadi produk, yang artinya terjadi perubahan kimia di sini. Contohnya seperti industri alkohol, industri pupuk, dan berbagai macam lainnya. Kemudian ada industri manufaktur, di mana dia mengubah bahan baku hanya dari aspek fisik. Jadi di sini dia tidak melibatkan perubahan kimia. Contohnya seperti di pabrik es atau juga bisa di mebel. Nah, jadi jika kita membahas tentang industri kimia, kita dapat mendefinisikannya sebagai industri yang di dalamnya menggunakan bahan-bahan kimia dan prosesnya melibatkan reaksi kimia sehingga menghasilkan produk kimia yang lebih bermanfaat. Jadi, poin pentingnya adalah dalam industri proses kimia itu kita mengolah bahan baku mentah menjadi produk di mana di dalamnya melibatkan proses pengolahan atau reaksi kimia dan atau perubahan kimia fisika. Nah, perubahan kimia fisika sendiri itu tadi bisa seperti penguapan, pengembunan, pemisahan, pemurnian, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya masih membahas tentang industri kimia. Jadi sebenarnya industri kimia itu menerjemahkan hasil penelitian skala lab untuk proses produksi komersial. Jadi kalau dilihat di gambar, ini merupakan proses distilasi sederhana yang biasa kita lakukan di laboratorium. Kemudian dirancang menjadi menara distilasi. Yang gambar bawah ini adalah rancangan menara distilasi yang mana akan digunakan untuk produksi komersial. Jadi kita akan merancang sebuah proses di mana proses perubahan bahan baku menjadi produk jadi dalam skala massal atau komersial. Jadi nanti kita juga akan merancang pabrik di mana yang terdiri dari alat-alat produksi, alat proses, menghitung kebutuhan energi, kemudian sistem perpipaannya bagaimana, sampai kelayakan ekonomi hingga pabrik itu bisa berdiri. Itu nanti kalian akan pelajari lebih lanjut di tingkat-tingkat atas. Kemudian ini yang tadi ya, ini untuk skala lab, yang ini untuk skala komersialnya. Jadi sebenarnya konsepnya sama-sama pemisahan berdasarkan titik didih, karena menggunakan distilasi itu merupakan pemisahan berdasarkan titik didihnya. Jadi konsepnya sama antara skala lab dengan skala komersial, hanya alatnya saja yang berbeda. Baik, selanjutnya kita masuk ke proses produksi. Jadi di dalam proses produksi sendiri ada 3 tahapan atau 3 unit utama. Yang pertama, unit persiapan bahan baku.
Kemudian lanjut ke unit pengolahan atau sintesa, kemudian yang terakhir adalah unit finishing atau akhir yang menghasilkan sebuah produk. Jadi yang pertama, unit persiapan bahan baku. Di sini unit ini mempersiapkan bahan baku agar kondisinya sesuai dengan kondisi operasi. Misalnya seperti penyesuaian bentuk atau fasa, jadi seperti besar atau kecil, kemudian fasanya cair, atau kemudian yang kedua penyesuaian konsentrasi, penyesuaian tekanan, temperatur, komposisi dari bahan baku. Ini penyesuaian ini biasanya menggunakan pompa, kompresor, cooler maupun heater. Kemudian yang selanjutnya itu alat transportasi dan alat penampung sementara, itu seperti konveyor atau elevator. Kemudian unit yang kedua yaitu unit pengolahan atau sintesa, di mana di unit ini kita akan mengolah bahan baku dengan proses fisika dan kimia. Dengan melihat efisiensi dasar serta tenaga kerjanya. Selain itu juga di unit pengolahan ini kita menyeleksi proses apa yang akan kita gunakan dan alat-alat apa saja yang kita pakai. Jadi di sini yang disebutkan salah satu alat utama dari unit pengolahan yaitu reaktor. Dan juga di unit pengolahan ini, hal yang paling penting yang harus kita lakukan yaitu kita harus menentukan kondisi operasi yang sesuai untuk proses tersebut. Jadi tadi kita sudah menentukan atau menyeleksi proses apa yang akan kita gunakan serta alat-alatnya. Kita juga harus menentukan kondisi operasi yang sesuai untuk proses tersebut. Kemudian unit ketiga yaitu unit finishing, di mana dia akan menyesuaikan keadaan fisik seperti bentuk, fasa, tekanan, temperatur, di mana penyesuaian ini agar sesuai dengan yang diinginkan oleh pasar. Jadi di unit finishing ini juga termasuk di dalamnya proses pengepakan. Kemudian yang terakhir yaitu produk, di mana produk ini yang nantinya akan siap untuk dipasarkan. Oke, unit-unit ini pastinya saling berhubungan satu sama lain. Jadi, jika ada gangguan di salah satu unit, pasti akan mempengaruhi unit yang lainnya. Oke, untuk pertemuan kali ini sekian. Silakan dipelajari karena ini merupakan satu bagian dengan pertemuan sebelumnya. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Materi selanjutnya kita akan kupas lebih dalam lagi tentang proses industri kimia. Baik, terima kasih untuk hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.